Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 12 MIPA dan IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran KWU. Nah, setelah PTS ini gimana nih nilainya? Cukup mudah ya soal-soalnya, dan terima kasih pada kalian yang mendapatkan nilai besar gitu. Berarti kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Bagi yang nilainya masih belum mencapai KKM, jangan berkecil hati. Kalian bisa mengulang lagi soal-soalnya agar lebih familiar ya, dan lebih mudah dimengerti gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, masih di akuntansi biaya. Kemarin kan kalau kalian sudah nonton video ibu yang nomor akun part 1 dan nomor akun part 2, itu sudah masuk materi akuntansi biaya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Ini masih akuntansi biaya berkenaan dengan biaya produksi ya. Jadi jenis akuntansi biaya apa atau metode pendekatan apa yang akan kita pakai untuk laporan keuangan kita gitu di proposal nanti. Nah, di sini materinya sudah ibu tulis, bisa kalian lihat di papan tulis. Judulnya itu mengenai perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Di sini ada kata harga jual. Maka harga jual ini masuk ke kata kunci yang pertama ya di metode pendekatan HPP ini. Harga jual. Nah, harga jual ini diambil atau dijumlahkan dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ya untuk membuat produk, dan juga dari biaya non produksi. Contoh dari biaya non produksi itu misalkan seperti pemasaran, promosi, dan lain-lain. Nah, pemasaran itu kan tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk ya. Jadi pada saat produknya sudah selesai, maka akan dipasarkan si produknya tersebut. Tapi kan yang namanya memasarkan itu kan nggak gratis gitu, jadi harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran, administrasi, dan lain-lain itu kategorinya adalah biaya non produksi. Jadi kesimpulannya, harga jual produk adalah penjumlahan antara biaya produksi dengan biaya non produksi. Kayak gitu harga jual produk, kata kunci yang pertama di materi ini. Yang kedua adalah mengenai biaya produksi. Tadi kan ibu bilang bahwa harga jual produksi itu adalah penjumlahan dari biaya produksi dan non produksi. Nah, berarti kita masuk ke biaya produksi. Biaya produksinya itu apa sih? Nah, biaya produksi adalah seluruh biaya atau seluruh pengeluaran atau beban yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk membuat produk gitu. Jadi pokoknya pengeluaran untuk membuat produk itu disebutnya biaya produksi. Nah, unsur dari biaya produksi ini apa saja? Di sini yang pertama, unsur dari biaya produksi, ingat ya bahwa yang namanya biaya itu sama dengan beban. Dan dalam nomor akun itu kategorinya nomornya 5. Berarti yang ibu sebutkan ini unsur biaya produksi semuanya bernomor 5. Jadi jangan salah, pada waktu nanti di tabel kalian menomori akunnya itu harus nomor 5 untuk biaya produksi ini ya. Jadi biaya produksi itu terbagi pada 3. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku itu adalah biaya utama atau bahan baku utama yang digunakan untuk produksi gitu. Jadi jika kalian membuat kursi dari kayu jati, maka kayu jati adalah biaya bahan baku utamanya gitu. Nah, bagaimana Bu dengan hiasan lain, misalkan lem, atau kalian menggunakan cat dan lain-lain, apakah itu masuk ke dalam bahan baku gitu untuk membuat kursi yang berbahan kayu jati tadi? Jawabannya enggak. Jadi lem dan lain-lain itu masuknya ke biaya overhead. Nah, biaya bahan bakunya itu sendiri hanya kayu jati. Jadi kalau kalian membuat pakaian, maka kain adalah bahan baku utamanya gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan atau mengkategorikan bahan baku utama dari produk kalian itu apa. Itu yang disebut dengan biaya bahan baku. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini jika kalian menggunakan tenaga kerja orang lain gitu untuk membuat produk kalian, atau lebih dikenal dengan istilah pegawai ya. Jadi nanti akan ada akun tambahan dari biaya tenaga kerja ini, ada beban, ada gaji, ada upah ya. Jadi biasanya kita mengenal ada dua istilah ini, ada gaji, ada upah. Nah, terlihat sama ya, tapi sebenarnya ada bedanya. Jadi apa perbedaan gaji dan upah? Jadi kalian tidak boleh menulis di nomor akun itu beban upah, tapi definisi gaji teh, nah itu nggak boleh. Lalu apa bedanya?
Bedanya adalah kalau gaji itu diberikan menurut waktu kerja biasanya. Jadi menurut waktu kerja, bukan banyaknya produk yang dibuat oleh pegawai tersebut atau tenaga kerja tersebut. Itu definisi dari gaji. Nah, kalau misalkan upah itu dipengaruhi oleh berapa banyak produk yang dibuat oleh pegawai tersebut. Kalau misalkan kayak guru aja, guru itu kategorinya biasanya gaji ya. Kalau guru di sekolah itu gaji. Kenapa? Karena mau ibu masuk mau enggak ke kelas, ya mah kasarnya mau ibu masuk mau enggak ke kelasnya gajinya mah anggar sakitu, tidak akan mempengaruhi pendapatan ibu gitu. Kenapa? Karena ibu dibayarnya itu menurut waktu kerja ibu, bukan menurut kehadiran ibu di kelas misalkan. Tapi berbeda dengan kalau kalian pernah ikut les ya, guru les misalkan. Kalau guru les itu dibayarnya per pertemuan. Jadi kalau guru les tersebut tidak mengajar, maka ya dia tidak dibayar gitu. Nah, itu disebutnya upah. Jadi ada perbedaan antara gaji dan upah. Nah, kalian melakukan yang mana terhadap pegawai kalian? Kalau misalkan kalian tidak peduli banyaknya produk yang dihasilkan, berarti itu disebutnya beban gaji. Kalau misalkan dipengaruhi, misalkan kayak tukang jahit ya, tukang jahit kan dipengaruhi oleh berapa banyak baju yang dibuat, berarti itu disebutnya beban upah, bukan beban gaji. Itu kategori biaya tenaga kerja. Bu, gimana kalau misalkan aku mah nggak pakai tenaga kerja, bikin sendiri misalkan? Ya berarti ini nggak usah ada aja. Akun ini boleh tetap ada, tapi nggak boleh diisi gitu. Karena memang tidak mengeluarkan tenaga kan, memang tidak menggaji orang lain untuk membuat produk. Nah, tapi bagusnya akun ini tetap ada. Kenapa? Karena dalam kenyataannya, kalau kalian tidak sedang membuat portofolio PKWU gitu ya, saat berwirausaha dalam skala besar itu tidak mungkin dilakukan oleh pemilik secara langsung. Pemilik itu tugasnya bukan membuat produk, tapi pemilik itu memikirkan bagaimana agar usahanya dapat terus berjalan dan berkembang lebih besar lagi gitu. Itu fungsi dari pemilik. Jadi pemilik itu bukan membuat produk ya. Tapi karena kalian skalanya masih kecil, jadi kalian bikin juga nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya adalah biaya overhead. Jadi hanya ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead itu adalah dengan kata lain biaya tambahan. Jadi untuk membuat sebuah produk, kan tadi membuat produk dari kayu jati, tidak mungkin hanya kursi yang terbuat dari kayu jati saja, tidak diperhalus misalkan, tidak diwarnai, tidak diberi pernis misalkan, atau tidak dikasih pernak-pernik yang lain, si korsina teh, kan tidak mungkin seperti itu, pasti diperindah ya. Nah, itu menggunakan biaya overhead. Jadi cat, pernis, dan lain-lain itu masuknya ke overhead. Jadi overhead ini biaya overhead tambahan. Jadi biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu terbagi kepada 2 jenis. Ada biaya overhead tetap. Jadi biaya tambahan yang sifatnya itu tidak berubah, tidak mengikuti banyaknya produk yang dibuat. Jadi berapapun banyaknya produk yang kalian buat, biayanya tetap segitu. Itu yang disebut biaya overhead tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan biaya membayar air, membayar listrik gitu. Nah, itu tetap sama aja. Untuk beberapa perusahaan itu sama aja ya. Misalkan kayak perusahaan namanya konveksi, misalkan konveksi pakaian ya. Konveksi pakaian. Nah, gedung tersebut kan pasti memiliki kamar mandi atau toilet. Kamar mandi atau toilet. Nah, di situ pasti ada air kan? Apakah dengan memproduksi 100 piece pakaian dan 500 piece pakaian bayar airnya akan berbeda? Kan enggak. Anggar wae sakitu. Apakah 100 pakaian eta diseuseuheula sebelum dijual? Kan enggak gitu. Jadi itu tidak berpengaruh, disebutnya biaya overhead tetap. Nah, yang berikutnya biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel adalah biaya tambahan yang banyaknya itu atau besarannya itu tergantung kepada banyaknya produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Misalkan tadi membuat 100 piece pakaian. Nah, untuk membuat 100 piece pakaian menggunakan kancing, misalkan kancing nate 1000 kancing gitu ya, 1000 nu baruleun gitu. Atau misalkan berapa lusin gitu ya. Bikinnya mengikuti banyaknya pakaian. Kalau misalkan bikinnya hanya 50 piece ya, jumlah kancing yang digunakan juga akan berkurang. Atau tadi kalau kalian contohnya kursi yang dari kayu jati ya, berarti jumlah cat pernis yang digunakannya juga akan berkurang gitu, sesuai mengikuti banyaknya jumlah produk. Itu yang disebut dengan biaya overhead variabel.
Nah, itu 3 unsur biaya produksi, hanya itu saja yang harus kalian hafalkan di akuntansi biaya. Sedikit ya akunnya, tapi jangan salah. Kalau kalian masih ingat di nomor akun itu, bahwa akun itu bisa beranak ya, sampai banyak, bahkan bisa sampai 5 digit gitu. Jadi nanti ini sebenarnya beranak. Apakah anaknya banyak? Tergantung produk kalian. Jadi nama akun itu mengikuti produk kalian gitu, produk yang dibuatnya. Nah, materi yang berikutnya, sedikit lagi ya. Materi yang berikutnya itu mengenai harga pokok produksi atau HPP. Apa itu HPP? HPP adalah penjumlahan dari seluruh biaya yang digunakan dalam produksi, itu disebutnya HPP atau harga pokok produksi. Kalian kan tadi tahu bahwa ada biaya produksi, ada biaya non produksi yang mencakup biaya administrasi dan juga biaya pemasaran, promosi dan lain-lain. Nah, biaya produksi ditambah biaya non produksi jadi HPP. Nanti rumusnya ditulis saja ya. Jadi rumusnya itu sederhana, biaya produksi ditambah biaya non produksi sama dengan HPP. Nah, yang berikutnya kita baru masuk ke metode pendekatan HPP gitu. Jadi metode pendekatan HPP ini ada 2, ada metode full costing, ada variable costing. Apa itu full costing? Jadi metode HPP full costing atau metode pendekatan full costing ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi ditambah biaya non produksi. Jadi disatukan aja gitu, dalam tabelnya disatukan. Nah, tabelnya mana? Nanti tabelnya ada di perhitungan harga jual produk part 2 ya. Tunggu aja videonya karena tidak mungkin kalau disatukan di papan tulis ini gitu. Tabelnya panjang. Nah, jadi tadi full costing itu penjumlahan dari biaya produksi ditambah non produksi dalam satu tabel, tidak dipisahkan unsur-unsurnya. Apakah itu mempengaruhi cara penomoran akun? Itu mempengaruhi karena disatukan gitu. Jadi mengikuti sub akunnya itu ada di mana? Itu biaya full costing. Jadi intinya biaya full costing itu adalah penjumlahan seluruh akun yang digunakan dalam perhitungan produksi. Nah, yang kedua ada variable costing. Variable costing adalah penggunaan akun atau penjumlahan akun produksi menurut variabelnya atau menurut jenis-jenisnya. Yang dibedakan itu biasanya adalah overhead. Di sini kan ada biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Nah, nanti dibedakan, ada biaya overhead pemasaran tetap, ada biaya overhead pemasaran variabel seperti itu. Ada biaya overhead administrasi tetap, ada biaya overhead administrasi variabel kayak gitu. Nanti untuk selengkapnya biar mengerti itu akan menggunakan tabel gitu. Jadi nanti perhitungannya itu terserah kalian mau menggunakan metode pendekatan yang mana. Apakah mau menggunakan metode pendekatan yang full costing atau yang variable costing. Nah, segitu dulu materi untuk materi perhitungan produksi. Materi perhitungan produksi part 1. Untuk lengkapnya nanti tabel kita akan bertemu lagi di materi perhitungan produksi yang part 2. Dipahami dulu ya sebelum masuk ke materi ini, dipahami dulu cara penomoran akun gitu biar nggak pusing nantinya. Nah, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe video Ibu agar kalian lebih mudah mencari video Ibu di YouTube gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.